Bab 2151. Oliver, Abraham, kuserahkan ketiga bawahan bos selatan ini padamu. Bantu aku menyelidiki kejahatan mereka dengan saksama. Pastikan kalian mengurung mereka untuk waktu yang lama, perintah Leon kepada Oliver dan Abraham. Ya, Tuan. Keduanya menjawab, tidak. Mendengar itu, ketiga penjaga itu memucat. Mereka tidak lagi memiliki aura arogan seperti sebelumnya. Khususnya, penjaga kelima dan keenam sudah berusia parubaya. Mereka masih memiliki banyak kemewahan dalam hidup mereka untuk dinikmati. Kalau mereka dikurung begitu saja, tidak bisa melihat cahaya matahari lagi, mana mungkin mereka mau terima. Tuan Wolf, kami tahu kesalahan kami sekarang. Tolong, ampuni kami kali ini saja. Kami bersumpah padamu, selama kau membiarkan kami pergi kali ini, kami tidak akan pernah melawanmu lagi. Keduanya merasa hati mereka hancur. Mereka mulai memohon pada Leon. Adapun penjaga ketiga, dia tahu bahwa dengan dendam Leon terhadap bos selatan, tidak mungkin Leon akan membebaskan mereka. Selain itu, dia sudah membenci Leon karena melumpuhkan kekuatannya. Jadi, dia hanya berdiri di sana dan menatap Leon dengan penuh kebencian, tidak memohon belas kasihan seperti kedua orang lainnya. Namun, pada akhirnya dia tetaplah manusia. Hanya dengan memikirkan bagaimana ia harus menghabiskan hidupnya di penjara, ia tidak dapat menahan rasa gemetarnya. Ia tidak ingin mati di dalam penjara. Akan tetapi, dengan keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menerimanya saja. Seharusnya kau tidak melakukannya sejak awal jika kau meminta maaf sekarang. Bertobatlah dengan benar atas kejahatanmu di penjara. Oliver, Abraham, bawa mereka pergi, kata Leon dingin. Dia tahu bahwa ketiga penjaga itu berada langsung di bawah bos selatan. Mereka pasti melakukan banyak hal jahat atas namanya. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuh mereka dan malah mengurung mereka. Pada akhirnya, mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Seberapa keras pun mereka memohon, tidak mungkin dia akan membiarkan mereka pergi. Ya, Oliver dan Abraham mengiyakan perintah itu. Setelah itu, mereka memanggil beberapa penjaga untuk membawa ketiga penjaga itu dan mengunci mereka semua. Setelah berurusan dengan ketiga penjaga itu, Leon tampak memikirkan sesuatu. Ia langsung pergi menemui Alfred. Adapun Oliver dan Abraham, mereka baru saja kembali dari luar dan belum melaporkannya kepada Alfred, jadi mereka mengikuti di belakang Leon, pergi bersama-sama. Oliver, apakah kalian berdua juga bertemu dengan Tuan Gillespie? Tanya Leon ketika melihat mereka mengikutinya. Ya, kami memang begitu. Tuan Gillespie mengirim kami untuk melaksanakan beberapa tugas. Kami belum melapor kepadanya, Oliver menjelaskan dengan singkat. Karena mereka berdua adalah bawahan langsung Leon, mereka segera bergegas ke Leon saat mereka kembali. Jadi, mereka belum melihat Alfred. Bab 2152. Tugas. Tugas macam apa yang dia suruh kalian berdua lakukan? Tanya Leon saat mendengarnya. Tuan, ini tentang Scarlet Thief, salah satu dari 8 penjahat. Baru-baru ini, salah satu keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan berhasil menemukan teknik bela diri kelas hitam lanjutan. 2 hari yang lalu, Scarlet Thief membantai banyak orang hanya untuk mendapatkannya, dan akhirnya berhasil. Oliver menjelaskan situasinya. Tidak banyak teknik dan metode yang ada. Semakin tinggi pangkatnya, semakin langka dan banyak dicari. Di wilayah selatan, teknik kelas hitam sudah berada pada level tertinggi. Khususnya, teknik kelas hitam peringkat ultimate dan lanjutan merupakan hal yang hanya dimiliki oleh keluarga setingkat Thompson dan bos selatan. Jelaslah betapa berharganya mereka. Karena itu, keluarga seni bela diri kuno menjadi sasaran pencuri merah, dan membantai mereka. Alfred sangat marah karenanya. Alfred memiliki otoritas tertinggi di Dragon Corps di sini, dan Scarlet Thief membunuh orang-orang dengan sembrono. Alfred tentu saja tidak bisa lepas dari kesalahan. Jadi, dia mengirim beberapa ahli, termasuk Abraham dan Oliver untuk mencari tahu keberadaan si pencuri merah, dengan tujuan memancing orang itu untuk menangkapnya. Sebelumnya mereka berdua sedang mencari tahu di mana dia berada. Pencuri merah lagi. Leon terkejut mendengar penjelasan itu. Setelah dia mendengar tentang Henry,
dia berencana untuk mencoba menyingkirkan Scarlet Thief sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun, dia tidak pernah menduga Korps Naga Wilayah Selatan juga mencari pencuri merah. Sempurna untuk apa yang diinginkannya. Oliver, apakah kalian berdua berhasil menemukannya atau ada petunjuk? Tanya Leon buru-buru. Meskipun dia sudah memutuskan untuk menyingkirkan si pencuri merah demi Henry, dia belum pernah bertemu pria itu sebelumnya, dan tidak tahu apapun tentang pria itu. Jika Oliver atau siapapun dari Dragon Corps berhasil menemukan di mana Scarlet Thief berada, maka itu akan luar biasa. Dengan begitu, dia akan mampu menghadapi pencuri merah untuk Korps Naga, membantu Henry dan juga rakyat banyak. Tidak, kemarin, beberapa ahli berhasil menemukan beberapa petunjuk, tetapi sebelum mereka dapat mengumpulkan orang-orang kita, pencuri merah berhasil melarikan diri. Bahkan ada seorang pengawal naga platinum dan 3 pengawal naga emas di sana. Ketiganya terluka, Oliver menggelengkan kepalanya. Meskipun Korps Naga di wilayah selatan memiliki banyak ahli, termasuk beberapa yang berada di alam mahakuasa awal dan menengah, pencuri merah masih terlalu kuat. Dia sudah berada di alam mahakuasa menengah. Jika Korps Naga wilayah selatan ingin berhadapan dengannya, mereka membutuhkan setidaknya 2 atau 3 pengawal naga platinum di tingkat mahakuasa menengah atau lebih tinggi untuk bekerja sama. Lebih jauh lagi, Korps Naga tidak mempunyai informasi, sementara pencuri merah bekerja dalam kegelapan. Pasukan mereka tersebar karena mereka harus mencari tahu keberadaannya. Sulit untuk mengumpulkan 3 orang di negara mahakuasa tingkat menengah untuk bertarung dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, para ahli berhasil menemukan lokasinya tetapi gagal melakukan apapun padanya. Mereka bahkan membiarkannya melarikan diri. Setelah itu, si pencuri merah menjadi lebih berhati-hati dan dia menghilang tanpa jejak. Ini menyebabkan situasi menjadi jauh lebih sulit, jadi tidak seorang pun berhasil menemukan petunjuk sama sekali. Bab 2153. Si pencuri merah itu memang sulit dihadapi. Leon mengerutkan kening, menyadari bahwa situasinya lebih sulit dari yang ia kira. Tidak heran jika pencuri merah mampu melakukan kejahatan selama bertahun-tahun tanpa tertangkap oleh para ahli Dragon Corps. Benar sekali, bukan hanya si pencuri merah, semua 8 penjahat itu sama saja. Mereka tidak hanya sangat kuat, mereka juga sangat pandai bersembunyi. Untuk menghadapi mereka, Korps Naga perlu mengeluarkan begitu banyak sumber daya dan tenaga. Baik Oliver maupun Abraham mendesah. Mereka yang berada di cahaya berjuang untuk menangkap mereka yang berada di kegelapan. Meskipun Dragon Corps memiliki banyak orang, 8 penjahat semuanya sangat licik. Mereka tidak akan menghadapi para ahli Dragon Corps secara langsung seperti orang bodoh. Biasanya, mereka akan menghilang tanpa jejak pada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Hanya ketika keadaan membaik barulah mereka muncul lagi untuk menimbulkan masalah. Menemukan 8 penjahat itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kalau tidak, jika itu adalah pertarungan langsung, para penjahat itu pasti sudah dibunuh oleh para ahli dari Korps Naga. Oliver, bagaimana dengan ini? Kenapa kita berdua tidak mulai menyebarkan berita bahwa Henry Yates telah bergabung dengan Shinshin Group secara diam-diam nanti, kata Leon setelah berpikir sejenak. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan Henry sebagai umpan untuk memikat Scarlet Thief saat dia awalnya merekrut Henry. Waktunya sempurna. Dengan kemampuan dan jaringan Dragon Corps, jika mereka diam-diam membocorkan informasi, informasi itu akan menyebar dengan sangat cepat. Seharusnya tidak ada celah dalam informasi itu juga. Jadi, selama si pencuri merah itu tertipu dan muncul sendiri, akan lebih mudah bagi Leon untuk menghadapinya. Jauh lebih baik daripada si pencuri merah yang terus-menerus bersembunyi. Tuan Wolf, kau mencoba memancingnya keluar dengan umpan. Oliver dan Abraham langsung menebak rencana Leon. Ya, benar, kata Leon sambil mengangguk. Itu mungkin tidak berhasil. Tuan Wolf, si pencuri merah itu sangat licik. Jika para ahli kita mengintainya, dia akan menyadarinya. Dia akan muncul semudah itu. Oliver dan Abraham menggelengkan kepala dan berkata. Mereka tahu betapa kuatnya Leon. Mereka tahu bahwa Leon hanya berada di sekitar keadaan semi-mahakuasa atau keadaan mahakuasa awal.
Scarlet Thief berada pada tingkat mahakuasa tingkat menengah, dia lebih kuat dari Leon. Mereka berdua tidak menyangka bahwa Leon akan mampu menghadapi Scarlet Thief sendirian. Mereka merasa Leon ingin bekerja sama dengan para ahli Dragon Corps untuk menyiapkan penyergapan. Di sisi lain, Leon meminta mereka berdua untuk menyelidiki Henry sebelumnya. Jadi, mereka tahu tentang hubungan Henry dengan Scarlet Thief. Mereka juga tahu bahwa Dragon Corps pernah menggunakan Henry sebagai umpan, tetapi akhirnya gagal. Si pencuri merah tidak akan tertipu kalaupun Leon menggunakan trik yang sama. Aku tahu, aku punya caraku sendiri. Kalian berdua hanya perlu menyelesaikannya, kata Leon dengan tenang. Dia berencana untuk menghadapi Scarlet Thief sendiri, dan tidak menginginkan penyergapan. Selama para ahli dari Korps Naga tidak terlibat, tidak akan sulit baginya untuk memikat pencuri merah. Tentu saja, karena si pencuri merah terlalu kuat, dia tidak yakin bisa berhadapan dengan pria itu. Sebelum masalah itu selesai, dia tidak akan memberitahu kedua orang lainnya tentang idenya. Kalau tidak, itu akan membuatnya terlihat buruk. Ya, Tuan. Oliver dan Abraham keduanya menjawab. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Leon berencana menghadapi si pencuri merah, mereka tidak berani menentang perintah langsung. Baiklah, ayo kita temui Tuan Glassbay. Leon mengganti topik pembicaraan dan berkata. Setelah itu, mereka bertiga langsung masuk ke kantor Alfred. Bab 2154. Di kantor, terdengar ketukan. Leon, Oliver, dan Abraham mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, melihat Alfred duduk di mejanya. Salam, Tuan Glassbay, mereka bertiga menyapa dan membungkuk. Leon, mengapa kamu ada di sini? Alfred cukup terkejut ketika melihat Leon di sana, jadi dia bangkit dan berjalan mendekat. Tuan Glassbay, bunga 9 matahari yang Anda berikan kepada saya terakhir kali sungguh luar biasa. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih, kata Leon sambil tersenyum. Bunga 9 matahari merupakan tanaman herbal yang menakjubkan dan langka. Tanaman ini sangat dicari. Alfred menyimpannya dan berencana menggunakannya untuk dirinya sendiri, tetapi akhirnya memberikannya kepada Leon. Kalau tidak mungkin Leon bisa menembus seni sagenya dengan mudah, dan juga meningkat pesat dalam seni bela dirinya. Dia sangat berterima kasih kepada Alfred. Kita semua keluarga di sini, tidak perlu bersikap sopan. Jadi bagaimana kekuatanmu sekarang? Apakah kamu sudah berada di alam mahakuasa? Alfred bertanya sambil tersenyum. Ya, kurang lebih begitu, jawab Leon samar-samar. Meskipun keterampilannya yang sebenarnya masih belum pada tingkat mahakuasa, dia telah mampu mencapai tingkat mahakuasa menengah dan bertempur. Akan tetapi, itu melibatkan terlalu banyak rincian yang tidak dapat ia bagikan kepada Alfred. Jadi, dia dipaksa untuk mengabaikannya samar-samar. Bagus. Aku harap kamu terus bekerja keras. Kamu akan bisa meraih lebih banyak prestasi di masa depan. Alfred menepuk bahu Leon dan berkata. Nada bicaranya penuh pujian dan kekaguman. Dengan Leon yang sudah mencapai mahakuasa, itu berarti Leon sudah menjadi anggota sejati pengawal naga platinum. Selain itu, Leon masih sangat muda, dan dia sudah sangat kuat. Dia adalah seorang jenius yang sangat langka. Baik di wilayah selatan atau seluruh Sky County, Leon mungkin tak tertandingi di kalangan generasi muda. Dia punya harapan besar pada Leon. Tuan Glassbay, saya punya pil 9 matahari di sini. Pil itu dibuat dengan bunga 9 matahari. Saya datang untuk memberikannya kepada Anda sebagai ucapan terima kasih. Leon mengubah topik pembicaraan. Setelah itu, dia mengeluarkan pil 9 matahari untuk Alfred. Dia membalas budi. Alfred memberinya hadiah yang luar biasa, tentu saja dia harus memberikan satu pil 9 matahari kepada Alfred sebagai balasannya. Itulah sebabnya dia datang menemui Alfred. Pil 9 matahari. Apa itu? Apa efeknya? Alfred menatap pil itu dengan bingung. Korps Naga bertanggung jawab atas ketertiban di dunia persilatan, jadi mereka memiliki sistem informasi yang luas. Sejak Shinshin Group muncul di wilayah selatan dan menggunakan pil untuk mendapatkan nama bagi diri mereka, mereka menarik perhatian Dragon Corps. Alfred mendengar tentang bagaimana Leon diumumkan sebagai ketua Shinshin Group setelah penjualan kedua.
Kepala juga mendengar tentang efek pil yang luar biasa dari perusahaan itu. Akan tetapi, dia tidak pernah mendengar tentang pil 9 matahari. Jadi, dia tidak tahu apa efeknya. Bab 2155. Pil 9 matahari dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri yang menggunakan metode cahaya. Jika seseorang di bawah keadaan semi mahakuasa mengonsumsinya, mereka setidaknya akan mampu menembus level mereka saat ini. Mereka bahkan mungkin naik level beberapa kali. Namun, jika itu adalah seseorang di tingkat mahakuasa ke atas, itu hanya akan meningkatkan kekuatanmu. Apakah kamu mencapai tingkat baru atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Leon menjelaskan pil 9 matahari secara singkat. Apa, sebegitu menakjubkannya? Mendengar penjelasan Leon, Oliver, Abraham, dan Alfred semuanya terkejut. Sekalipun mereka pernah mendengar tentang Shinshin Group dan bagaimana pil pemelihara energi dapat membantu latihan seorang seniman bela diri sebelumnya, hal itu tidak menimbulkan keributan besar di dalam Korps Naga karena pil pemelihara energi dan pil energi murni tidak berguna bagi mereka yang berada di tingkat mahakuasa. Namun, pil 9 matahari mampu membantu mereka yang berada di tingkat semi mahakuasa dan di bawahnya untuk melakukan terobosan, dan bahkan dapat secara drastis meningkatkan mereka yang berada di tingkat mahakuasa. Efeknya sungguh luar biasa. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka. Hebat sekali, Leon. Terima kasih banyak. Pil ini akan sangat berguna untukku. Aku akan menerimanya. Alfred tertawa senang setelah pulih dari keterkejutannya. Dia menyembunyikan bunga 9 matahari begitu lama justru karena dia ingin menggunakannya pada momen penting untuk membantunya membuat terobosan. Pil 9 matahari dibuat dengan bunga 9 matahari dan bahan-bahan berharga lainnya, efeknya tidak lebih buruk dari bunga 9 matahari. Meskipun menyakitkan baginya untuk memberikan bunga 9 matahari kepada Leon, Leon memberinya pil 9 matahari, yang bahkan lebih baik. Dia mendapat keuntungan dari itu. Akan luar biasa jika kita berdua bisa mendapatkannya juga. Melihat Alfred menerima pil 9 matahari, Oliver dan Abraham tampak kagum. Oliver khususnya hanyalah seorang pengawal naga emas tingkat kedua, tetapi dia sedikit lebih kuat dari Abraham. Dia sudah berada di keadaan setengah mahakuasa. Pil 9 matahari dapat membantu mereka yang berada di level tersebut untuk membuat terobosan. Itu berarti bahwa ia mungkin akan mampu mencapai negara mahakuasa jika ia memilikinya. Itu akan menghemat waktu kerja kerasnya selama beberapa tahun. Namun, dia hanya memikirkannya. Efek dari pil 9 matahari sangat menakjubkan. Pasti sangat berharga. Mereka berdua hanyalah pengawal naga emas, bahkan tidak setingkat pengawal naga platinum. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan sesuatu yang begitu berharga. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, sesuatu yang mengejutkan dia dan Abraham terjadi. Oliver, Abraham, aku punya dua lagi di sini yang sudah kusiapkan untuk kalian. Kata Leon sambil tersenyum, memberikannya kepada Abraham dan Oliver. Meskipun mereka berdua tidak secara pribadi berada di bawahnya seperti Mason dan yang lainnya, mereka membantunya dalam banyak hal. Dia merasa memberikan pil itu kepada mereka adalah cara untuk membalasnya. Bab 2156. Apa, Tuan Wolf, pil ini untuk kita? Apa kamu serius? Baik Oliver maupun Abraham tercengang saat mendengar itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Korps naga di wilayah selatan penuh dengan para ahli. Ada cukup banyak pengawal naga platinum di tingkat mahakuasa awal dan menengah. Pil 9 matahari sangat efektif. Para seniman bela diri dari negara mahakuasa itu mungkin akan memperebutkannya. Mereka hanyalah pengawal naga emas. Keduanya tidak pernah menyangka Leon akan memberi mereka sesuatu yang begitu berharga. Itu mengejutkan mereka. Kau tidak salah. Aku meninggalkan dua pil 9 matahari ini untuk kalian berdua. Kata Leon sambil mengangguk. Itu menakjubkan. Tuan Wolf, terima kasih atas pilnya. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan untuk kami. Oliver dan Abraham sangat gembira saat mereka pulih dari keterkejutan tersebut. Mereka segera berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Leon secara emosional. Oliver khususnya akan mampu mencapai keadaan mahakuasa dengan pil 9 matahari. Lalu,
Selama dia mengumpulkan poin prestasi yang cukup, dia akan dipromosikan menjadi pengawal naga platinum seperti Leon. Itulah impian dan tujuannya selama bertahun-tahun. Adapun Abraham, ia merasakan hal yang kurang lebih sama seperti Oliver. Meskipun dia masih di puncak Emperor State, dia tidak jauh lebih buruk dari Oliver. Dia hanya sehelai rambut lagi untuk mencapai semi-almighty state. Dengan kondisi dia saat ini, seharusnya dia mencapai keadaan semi-mahakuasa hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan saja. Jika dia menggunakan pil 9 matahari dari Leon, maka dalam waktu dekat dia akan mencapai keadaan mahakuasa, dan dipromosikan menjadi pengawal naga platinum. Itulah mimpinya. Jelas terlihat betapa bahagianya dan gembiranya mereka berdua. Baiklah, bangun saja. Kita semua keluarga di sini. Tidak perlu semua ini, kata Leon sambil tersenyum. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk membantu mereka berdua berdiri. Setelah itu, dia menyerahkan pil itu kepada mereka berdua, dan mereka menyimpannya. Benar sekali, Oliver, aku mengirim kalian berdua untuk mencari tahu keberadaan si pencuri merah. Bagaimana penyelidikannya? Apakah kamu menemukan petunjuk yang berguna? Alfred segera teringat topik utama. Tuan Glassbey, setelah kami gagal mengejar Scarlet Thief tadi malam, dia mungkin ketakutan. Dia belum muncul sampai sekarang. Kami belum berhasil menemukan petunjuk baru hari ini, Oliver melaporkan dengan jujur. Dasar tercela, si pencuri merah itu memang licik. Alfred membanting meja karena frustrasi. Tuan Glassbey, harap tenang. Meskipun kita belum berhasil menemukan Scarlet Thief, kita bisa lebih atau kurang yakin setelah penyelidikan kita bahwa Scarlet Thief bersembunyi di daerah sekitar wilayah selatan dan timur. Itu tipuan lamanya, kata Oliver setelah berpikir sejenak. Wilayah selatan dekat dengan 3 wilayah berbeda. Mereka berdekatan dengan wilayah barat di sebelah barat, wilayah timur di sebelah timur, dan wilayah tengah di antaranya. Sebelum ini, setiap kali Korps Naga mencoba menangkap pencuri merah, dia akan menyelinap ke wilayah lain untuk menghindari pengepungan. Tentu saja, Scarlet Thief berasal dari wilayah selatan, dan musuh bebuyutannya, Henry, berada di wilayah selatan. Setelah dia menunggu badai berlalu, dia akan diam-diam menyelinap ke wilayah selatan lagi untuk melakukan kejahatan dan membunuh Henry. Justru karena itulah, Korps Naga wilayah selatan gagal membunuh pencuri merah selama bertahun-tahun. Situasinya kali ini sama. Menghadapi pasukan naga yang mengejarnya, pencuri merah sudah melarikan diri ke daerah antara wilayah selatan dan timur. Selama pasukan naga dari wilayah selatan terus mengejarnya, dia hanya akan menyelinap ke wilayah timur dan menghindari masalah. Bab 2157. Wilayah Timur. Kalau begitu, sepertinya kita harus bekerja sama dengan Dragon Corps di wilayah timur. Kata Alfred sambil berpikir. Tuan Glassbey, maksudmu kau akan menghubungi para ahli di sana untuk bekerja sama mengejar Scarlet Thief? Leon segera memahami rencana Alfred. Terakhir kali, Poison Wilder menyelinap ke area antara wilayah barat dan selatan. Dragon Corps wilayah barat meminta bantuan dari Dragon Corps wilayah selatan dengan cara yang sama. Dengan pencuri merah menyelinap ke daerah antara wilayah selatan dan timur, dia menduga bahwa Alfred akan melakukan hal yang sama. Ya, benar, si pencuri merah terlalu kuat, dan dia selalu bersembunyi. Agak sulit bagi orang-orang kita untuk menghadapinya. Jika kita memiliki ahli dari Korps Naga Timur untuk membantu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengejar orang itu, kata Alfred dengan suara rendah. Benar, namun, menurutku itu tidak perlu. Tuan Glassbey, kenapa kau tidak serahkan saja padaku? Aku akan mengurus Scarlet Thief, kata Leon setelah berpikir sejenak. Dia sudah membuat rencana untuk mencoba dan memancing Scarlet Thief keluar. Jika Alfred mengundang para ahli dari wilayah timur untuk membantu, si pencuri merah mungkin akan melarikan diri ke wilayah timur atau bahkan menyelinap ke wilayah lain jika ia mengira situasinya buruk. Kalau begitu, tidak ada cara bagi Leon untuk memancingnya keluar. Jadi, dia meminta izin, ingin Alfred melupakan urusannya bekerja di wilayah timur. Apa, kau ingin berurusan dengan si pencuri merah? Alfred terkejut mendengarnya, jelas tidak menyangka Leon akan mau terlibat. Ya, tolong beri aku waktu beberapa hari.
Aku akan mencari cara untuk menghadapi Scarlet Thief. Kalau aku gagal, maka belum terlambat untuk meminta bantuan, kata Leon serius. Itu, Alfred mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Dia tahu kemampuan Leon. Baik Asmodes maupun Poison Wilder dari 8 penjahat sudah tumbang di tangan Leon. Memang butuh sedikit keberuntungan di pihak Leon untuk membunuh keduanya, tetapi keberuntungan juga merupakan bagian dari keterampilan. Jika dia menyerahkan masalah itu kepada Leon, Leon mungkin akan beruntung lagi dan menciptakan keajaiban lainnya. Namun, ia dengan cepat menepis anggapan itu. Scarlet Thief sudah berada di tingkat mahakuasa tingkat menengah, dia jauh lebih kuat dari Asmodes dan Poison Wilder. Leon berhasil menembus negara mahakuasa dengan bantuan pil 9 matahari, tetapi dia masih jauh lebih lemah dari pencuri merah. Sekalipun Leon beruntung, dia tidak menyangka Leon akan mampu membunuh Scarlet Thief sendirian. Itu terlalu berisiko. Hampir tidak ada peluang untuk berhasil. Leon, lupakan saja. Scarlet Thief terlalu kuat. Kau bukan tandingannya. Kau seharusnya tidak terlibat dalam hal ini. Alfred memikirkannya sejenak dan segera mengambil keputusan. Karena Leon sangat berbakat dan muda, dia berharap pada masa depan Leon dan potensinya. Dia tidak ingin Leon mengambil risiko apapun saat berhadapan dengan Scarlet Thief. Dia khawatir Leon akan berakhir terpeleset dan bahkan jatuh ke tangan Scarlet Thief. Itu akan menjadi kehilangan yang tragis. Daripada itu, jauh lebih aman baginya untuk memberitahu Korps Naga Wilayah Timur agar bekerja sama mengejar Scarlet Thief. Bab 2158. Tetapi, melihat Alfred menolak sarannya, Leon masih tidak mau menyerah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia disela oleh Alfred. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Masalah ini sudah selesai, kata Alfred dengan nada tegas, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Baiklah, Leon membuka mulutnya dan berhenti di situ. Alfred sudah mengambil keputusan, jadi Leon tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lebih jauh, Alfred berencana bekerja sama dengan para ahli Dragon Corps dari timur untuk menghadapi Scarlet Thief. Itu bukan rencana yang buruk. Jika kedua Dragon Corps bekerja sama dan mampu menghadapi Scarlet Thief, maka itu akan hebat. Sebaliknya, jika mereka gagal menangani Scarlet Thief, tidak akan terlambat baginya untuk melakukan sesuatu setelah itu. Tentu saja, jika Scarlet Thief melarikan diri ke daerah lain, akan dibutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menghadapi pria itu. Dia tidak punya pilihan lain dalam masalah ini. Tuan Glassbey, hari sudah mulai malam. Kalau Anda tidak punya tugas lain, saya permisi dulu. Leon pun pergi setelah itu. Leon, Oliver, dan Abraham kemudian keluar dari kantor Alfred. Saat mereka berada di luar, Leon tidak lupa mengingatkan Oliver dan Abraham untuk diam-diam merilis berita bahwa Henry bergabung dengan grup Sinchen. Meskipun Alfred sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Dragon Corps di wilayah timur, dia masih mempunyai kesempatan untuk memancing Scarlet Thief keluar sebelum mereka tiba dan menyingkirkan pria itu. Bukankah itu lebih baik? Namun, waktu adalah hal terpenting. Akan sangat beruntung jika Scarlet Thief berhasil menangkapnya dalam waktu sesingkat itu. Di halaman utama, bersama para tombak, Bos Selatan dan Rodney, serta beberapa tokoh inti tombak semuanya berkumpul di sana menunggu kabar dari penjaga ketiga, kelima, dan keenam. Bos Selatan dan Rodney duduk di tengah, sementara yang lain duduk di sebelah kanan dan kiri mereka. Apa yang terjadi? Sudah lama sekali, mengapa mereka bertiga tidak kembali untuk melapor? Si Bos Selatan berdiri dengan tidak sabar ketika dia mendapati mereka bertiga sangat terlambat. Untuk menghadapi Leon, dia sengaja meninggalkan penjaga ketiga, kelima, dan keenam untuk membunuh Leon. Namun, hari sudah mulai gelap, dan tidak ada berita sama sekali. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah sesuatu telah terjadi. Ayah, apa mungkin sesuatu telah terjadi pada mereka bertiga? Tanya Rodney dengan wajah muram. Lengannya sedang digendong saat itu. Selama kampanye penjualan Sinchen Group, Leon mengalami cedera pada lengannya. Namun, dia adalah seniman bela diri yang kuat. Fisiknya lebih baik daripada orang biasa, dan lengannya tidak terluka parah. Setelah beberapa perawatan, cederanya sudah stabil.
Akan tetapi, semua itu malah memperdalam kebenciannya terhadap Leon. Ia ingin mencabik-cabik Leon. Tentu saja tidak. Ketiganya sangat kuat. Akan sangat mudah bagi mereka untuk menghadapi anak itu, Leon. Tidak mungkin sesuatu akan terjadi pada mereka. Seorang lelaki tua berwajah agung di sebelah kanan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua itu adalah pimpinan dari 6 penjaga, penjaga Alpha. Bab 2159. Kepala penjaga benar. Leon tidak memiliki fondasi atau kekuatan apapun di wilayah selatan, dan ketiga penjaga itu bekerja dalam kegelapan. Betapapun terampilnya Leon, dia tidak akan bisa lolos. Para ahli lain dari Spears dengan cepat menyetujui pandangan kepala penjaga. Mereka semua tahu betapa kuatnya penjaga ketiga, kelima, dan keenam. Khususnya, penjaga ketiga sudah berada di negara Mahakuasa. Dia sudah dianggap sebagai salah satu seniman bela diri terbaik di wilayah selatan. Sementara itu, Leon hanyalah seseorang dari generasi muda. Paling-paling, kemampuannya hanya setingkat Rodney, yang berada di sekitar kaisar tingkat menengah. Meskipun Leon memiliki harta pertahanan tingkat kaisar atau tingkat semi-mahakuasa, ketiga penjaga memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menangani harta karun itu. Mereka tidak menyangka Leon akan mampu menghadapi kelompok penjaga ketiga hanya dengan satu harta pertahanan. Itu adalah gagasan yang tidak masuk akal. Ya, kau benar. Mungkin saja mereka bertiga hanya tertunda karena belum menemukan waktu yang tepat untuk bertindak. Mungkin mereka bahkan sudah berhasil, dan sedang dalam perjalanan kembali. Bos Selatan mengangguk dan berkata, merasa bahwa semua orang benar. Dia tahu betul bahwa Leon berani melawannya hanya karena keluarga Thompson dan Hughes melindungi orang itu. Akan tetapi, upaya penjualan sudah berakhir dan keluarga Thompson dan Hughes seharusnya sudah pergi. Tanpa perlindungan dari kedua keluarga itu, Leon hanyalah seekor semut tanpa dukungan. Dia akan mudah ditangani. Dengan kekuatan kelompok penjaga ketiga, tidak mungkin Leon punya kesempatan. Tentu saja, tidak ada hal yang mutlak di dunia. Dia mencoba menghadapi Leon beberapa kali sebelumnya dan gagal. Dia agak khawatir terjadi sesuatu saat kelompok penjaga ketiga mencoba membunuh Leon. Namun, ia berpikir dengan cara lain. Bahkan jika sesuatu terjadi dan mereka gagal membunuh Leon, dengan kemampuan mereka, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa terampilnya Leon, dia hanya bisa menghindari pembunuhan. Tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan dan membunuh mereka bertiga. Kedengarannya tidak mungkin sama sekali. Dengan mengingat hal itu, dia menjadi lebih tenang. Dia segera merasa bahwa dia hanya terlalu banyak berpikir. Akan tetapi, sebelum ia sempat tenang, sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Pada saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki yang panik. Seorang anggota Spears berlari masuk dari luar dengan ekspresi panik. Bos Selatan, Tuan, ini sangat buruk. Kelompok penjaga ketiga. Mereka, pria itu berkata sambil terengah-engah. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia tiba-tiba diganggu oleh kerumunan. Penjaga ketiga. Apa? Mereka sudah kembali. Kepala wali dan yang lainnya senang mendengarnya. Mereka merasa kelompok penjaga ketiga mungkin telah menyelesaikan tugas mereka dan kembali. Mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lainnya. Apa yang terjadi dengan penjaga ketiga? Bos Selatan bertanya dengan serius. Berbeda dengan yang lain, Bos Selatan melihat ada yang salah dengan ekspresi pria itu. Ia mulai merasakan firasat tidak enak di hatinya. Bab 2160. Tuan, saya baru saja menerima kabar bahwa penjaga ketiga, penjaga kelima, dan penjaga keenam semuanya telah dibawa ke Korps Naga. Korps Naga Wilayah Selatan juga telah mengumumkan bahwa mereka akan memenjarakan mereka bertiga, kata pria itu dengan jujur. Apa? Saat itu juga kata-kata itu keluar, seluruh tempat berdiri karena terkejut. Mereka semua mengira kelompok penjaga ketiga seharusnya sudah kembali dengan kemenangan. Namun mereka tidak pernah menduga bahwa mereka bertiga tidak hanya gagal, mereka malah entah bagaimana tertangkap oleh Korps Naga. Itu membuat mereka benar-benar lengah. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan Bos Selatan pun sama sekali tidak menyangka akan mendengar berita tersebut.
Jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kelompok penjaga ketiga bisa tertangkap oleh Korps Naga tanpa alasan? Bos Selatan bertanya kepada pria itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia memerintahkan kelompok penjaga ketiga untuk tetap tinggal dan membunuh Leon. Itu tidak ada hubungannya dengan Korps Naga. Namun, mereka tidak hanya gagal dalam tugasnya, mereka bahkan kalah dari Korps Naga di wilayah selatan. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Dragon Corps bisa terlibat. Itu benar. Mengapa para ahli Dragon Corps membantu Leon menghadapi mereka bertiga tanpa alasan? Itu kedengarannya tidak benar. Mendengar apa yang dikatakan Bos Selatan, Rodney dan para ahli lainnya menyadari sesuatu. Setelah itu, mereka saling bertukar pandangan ragu. Jelaslah bahwa mereka semua mengira bahwa para ahli dari Dragon Corps muncul untuk membantu Leon menangkap ketiganya. Kalau tidak mungkin mereka akan gagal membunuh Leon, mengingat betapa kuatnya mereka. Namun, Leon sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Dragon Corps. Mengapa mereka tiba-tiba membantu Leon menghadapi kelompok Third Guardian? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Tuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, kelompok penjaga ketiga tidak ditangkap oleh para ahli dari Dragon Corps, melainkan Leon. Setelah itu, ia membawa mereka ke sana untuk diadili. Apa, kamu bilang Leon menangkap mereka bertiga? Bagaimana mungkin? Mendengar itu, Bos Selatan dan semua orang di sana tercengang. Mereka tahu kekuatan Dragon Corps. Jika Dragon Corps bergerak untuk menangkap kelompok Third Guardian, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka lebih dari mampu melakukan hal itu. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa bukan Korps Naga yang menangkap mereka bertiga, melainkan Leon. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tidak akan mempercayainya jika mereka tidak mendengarnya sendiri. Tidak mungkin. Leon lemah. Bagaimana dia bisa menghadapi kelompok penjaga ketiga? Bos Selatan itu mengungkapkan keraguannya. Itu benar. Leon hanyalah orang lemah tanpa kekuatan atau latar belakang. Bagaimana dia bisa begitu cakap? Yang lainnya berkata dengan tidak percaya.